pasien. Oh, pasien kepengen ke sini, kita bawa ke sini, kita arahkan. Jadi untuk pasien yang datang ke rumah tetap di rumah saja. Di rumah aja. Tapi Ki Damar sekarang punya konten-konten digital nggak? Ngikutin perkembangan gitu? Belum. Hanya sebatas Facebook saja sih sebenarnya. Oh, dari Facebook aja. Kalau pasien yang datang 80% masalah asmara, percintaan. Selebihnya paling ya usaha, pengobatan non medis, hanya seperti itu. Tapi ada nggak Ki yang minta ke Ki Damar tuh ke hal-hal yang ya berbau kiri lah, kayak santet atau teluh gitu Ki? Kalau santet banyak sebenarnya. Oh gitu? Banyak. Cuman kalau saya sendiri tidak melayani, tapi tidak melayani untuk santet ya, tapi saya melayani untuk yang menghilangkan santet, melawan. Jadi saya menolak santet itu sendiri. Tapi kalau dibilang tadi banyak yang datang soal masalah percintaan gitu ya, berarti lebih banyak untuk pengasihan ya? Pengasihan, ya. Pelet pengasihan. Tapi ada yang datang untuk karir nggak? Ada. Biasanya benda pusaka itu kegunaannya untuk apa sih Ki? Benda pusaka itu kegunaan satu sesuai hajat hidup sebenarnya kan, untuk perlindungan, ya kan, perlindungan sebagai syariat. Tetap perlindungan utama kan kepada Tuhan. Jadi ini sebagai syariat saja kan, melalui media ini akan selamat, akan lancar rezekinya. Ada salah satu contoh seperti benda pusaka saya ini. Itu apa tuh Ki? Kujang. Nah, ini kujang. Ini saya dapat tahun 2016. Iya. Saya ziarah ke petilasan di Majalengka. Begitu pulang, tiba-tiba di mobil udah ada. Tiba-tiba di mobil sudah ada menggeletak gitu saja. Itu kan sudah dipersiapkan dari sananya. Oh ini kenang-kenangan dari saya, seperti itu. Oh berarti bentuknya dia nongol sendiri gitu? Iya. Nggak dikasih sama orang gitu? Enggak. Oh iya. Nah, iya. Kenapa benda pusaka itu relatif tuh kebanyakan tuh senjata gitu? Iya. Apa ada wasilah tertentu gitu di situ atau gimana Ki? Sebenarnya hanya sebagai simbol. Oke, simbol seperti apa tuh Ki? Kalau dulu kan zaman-zaman kerajaan kan memang dipergunakan untuk keris itu kan untuk prajurit, itu untuk perang, untuk penjaga pakai tombak, berjaga di situ. Oke. Jadi tujuan benda pusaka itu sebenarnya untuk apa nih Ki? Bagaimana prosesnya, cara kerjanya gitu? Kita hanya cukup meyakini sebenarnya. Dalam arti tanda kutipnya meyakini, bukan seperti Tuhan kan, kita meyakini bahwa melalui syariat benda pusaka ini akan diberikan dari Tuhan itu keselamatan, kelancaran rezeki. Prosesinya kita merawat saja. Jadi kalau ada yang bilang saya nggak bisa merawat pusaka begini-begini, itu hanya salah. Nah, kita hanya menyimpan, merawat, sudah selesai. Nah Ki, kalau Ki Damar punya begitu atau benda-benda pusaka lain gitu, ada nggak sih pantangannya Ki? Sebenarnya pantangan itu tidak ada. Kalau bagi saya sendiri, makanya setiap pasien relasi yang datang membawa cindera mata, membawa media buat syariat, apa sih pantangannya? Misalnya membawa batu, nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Enggak seperti itu. Semuanya bebas. Kalau saya sendiri nggak ada pantangan. Tapi kan di beberapa kasus memang kayak gitu ceritanya. Maksudnya ketika ini batu pegang, jangan dibawa kamar mandi ya. Terus orang itu lupa gitu, bawa kamar mandi. Terus batunya hilang aja udah gitu. Nah itu kan dukun nakal. Kalau saya menyebutnya begitu. Orangnya sudah meninggal, misalnya saya ini punya ini, saya meninggal, berarti ini udah nggak ada. Walaupun ngeletak di rumah udah nggak ada. Ikut saya mati ke alam sana. Nah makanya ada pusaka-pusaka dari jalur keluarga yang terpendam. Misalnya mbahnya mati, pusakanya dipendam, atau pusakanya hilang dengan begitu saja. Ini apa nih Ki? Mustika kepiting. Ini ada merah delimanya di sini. Jadi ini kegunaannya untuk menjaga harta.
Nah ini Ki. Nah, ini sebenarnya perwujudan dari danyang ini. Danyang, kalau orang menyebutnya yang blorong, keris blorong ini saya dapat itu di Gunung Serandil. Ini fungsinya apa nih Ki? Penjagaan juga. Untuk perang. Jadi kita kalau perang secara goibnya ya menyuruh kodam-kodam seperti ini. Nah, karena yang dipelajari dari teman-teman Tosan Aji. Saya buka yang ini aja nih. Ini dapat beli. Itu kan keris seperti ini. Jadi ini kan melalui beberapa tahapan, ditempa beberapa ribu kali tempaan, dikasih pamor. Nah, ini yang dipelajari dari teman-teman pecinta Tosan Aji. Nah, makanya saya sedikit meluruskan, sebenarnya sama, semua pusaka itu sama. Bedanya ini nggak bisa dipelajari dengan ilmu. Karena udah ada aja gitu. Udah ada. Ini apa yang dipelajari? Nah, kalau ini bisa. Oh, ini dari zaman kerajaan Mataram. Ini pamornya Tirta Tumitis. Ini minyak kukang, bahan bakunya ya kukang lah. Jadi ini minyak khusus untuk pelet. Pelet. Jadi kenapa saya ini nggak bisa ditutup sebenarnya, nggak bisa. Tetap terbuka. Walaupun isinya cuma setengah. Saya dikomplain sama netizen itu. Begitu penuh, penuh. Pasti ada energinya, apa udara dari belakang, apa dalam. Habis dibakarin dupa. Logikanya ini nggak pernah saya bakarin dupa ini. Nah, ini yang terakhir nih. Saya perjalanan ke Parangkusumo. Di Cepuri. Nih, saya dapatnya ini. Apa tuh Ki? Ini besi kuning. Bukan batu berarti ya? Batu, ini batu, batu apa namanya nih? Ini batu tapi dalamnya ini ada jarumnya nih, besi kuningnya nih. Oh iya, ada kelihatannya. Nah, ini untuk kebal badan, anti cukur.